Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga para pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali dengan kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari al-aslul awal, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya sebelum kita awali, kita akan mendengarkan setoran hafalan dari matan al-usul ats-tsalatsah. Silakan dimulai dari Mas Abdurrahman. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihin wal arduna as-sab'u wa man fihin wa ma bainahuma. Barakallahu fiik. Mas Ukashah, silakan. Qala al-mu'allifu ta'ala idza qila laka man rabbuk faqul idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi as-sama al-lailu wan-naharu was-samawati wasyamsu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati was-sab'u wa ma fihin wal arduna as-sab'u wa ma fihin wa ma bainahuma. Ya, barakallahu fiik. Besok disiapkan yang baik. Ya. Masuk sama. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihin wal arduna as-sab'u wa man fihin wa ma bainahuma. Ahsanta, barakallahu fiik. Mas Anjasah. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن fihinna wa ma bainahuma. Ya, ini adalah pembahasan kita selanjutnya. Silahkan dilihat terjemahannya ada di halaman berapa, Nak? 44. Ya, 44. Ya. Silahkan dibaca, Mas Anjasah. Apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, maka jawablah dengan tanda-tanda kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Cukup sampai di situ. Ini adalah pembahasan selanjutnya untuk mengenal Allah. Penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah masih menggunakan metode tanya jawab. Masih ingat kenapa menggunakan metode tanya jawab? Biar Paham. Biar Mudah untuk dicerna. Mudah dipahami, untuk dicerna, terus biar diingat. lebih mudah untuk diingat, terus untuk apa? Untuk Menarik, ya, untuk menarik perhatian orang lain. Nah, setelah beliau menjelaskan bahwa kewajiban pertama seorang muslim adalah mengenal Allah, maka beliau menjelaskan bahwa Allah itu bisa dikenal dengan cara apa? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kenapa kita perlu cara bagaimana mengenal Allah? Karena Allah adalah sesuatu yang gaib. Apa gaib itu? Ada tapi tidak kelihatan. Nah, karena tidak kelihatan itu sehingga
Ada orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak percaya Allah itu ada karena tidak kelihatan. Nah, bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang seperti itu? Maka kita sampaikan Allah itu bisa kita ketahui keberadaannya dengan tanda-tanda. Dengan apa? Tanda-tanda. Sebagaimana akal, apa? Akal itu bisa kita ketahui dengan apa? Tanda-tanda. Sekarang Abi tanya sama kalian, apakah kalian punya akal? Punya. Mana akalnya? Di dalam? Mana akalnya? Suka? Akalnya tidak kelihatan. Lah, ini kalau kepalanya dibuka, ya kepalanya dibuka, ada nggak akal di dalam? Ada nggak? Otak. Bukan akal, itu namanya otak. Ada. Loh, belum tentu orang yang berotak itu berakal, betul nggak? Ya. Contohnya orang gila. Ya, orang gila. Orang gila kalau dibuka batok kepalanya itu ada otak, tapi dia tidak berakal atau akalnya tidak sempurna. Contoh yang lain, sapi. Apa? Sapi. Kan ada otak sapi. Tapi apakah sapi berakal? Jawabannya tidak. Berarti akal itu sesuatu yang tidak terlihat tapi ada. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa akal itu ada namun kita tidak bisa melihat? Dengan apa tadi? Tandanya. Apa tandanya? Pintar. Tandanya kalau dijawab nyambung, kalau ditanya nyambung. Namamu siapa? Nah, itu nyambung. Ya. Umurmu berapa? 12. Itu nyambung namanya. Namamu siapa? Ya. Ya. Jadi manusia itu berakal. Kita bisa kenali akalnya, itu bisa kita ketahui dengan apa tadi? Tanda-tandanya, walaupun kita tidak melihatnya. Tidak melihat apa, Jas? Akal tersebut. Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita yakin Allah ada. Dari apa tadi? Dari tanda-tanda. Nah, di sini beliau menjelaskan fa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau seandainya engkau ditanya, dari mana engkau bisa mengenal Allah? Faqul, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa? Ayatihi wa makhluqatihi. Ayat itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Makhluqat ya makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, habis ini kemudian beliau akan menjelaskan contohnya ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa, contohnya makhluk-makhluk Allah itu apa. Lanjut Mas Usama. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Ya, cukup. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang. Malam dan siang yang setiap hari selalu bergantian. Ya. Sekarang mau siang, tadi malam, nanti sore akan malam lagi, setiap hari seperti itu. Ya. Dan pagi itu ditandai dengan asyamsu, dengan munculnya matahari. Malam ditandai dengan al-qamaru, munculnya bulan. Setiap hari selalu seperti itu. Dan itu nggak pernah telat. Nggak pernah telat. Sesuatu yang terus berjalan nggak pernah telat. Mungkin nggak terjadi sendiri? Mungkin. Hah? Enggak. Mungkin Mas Uka? Enggak. Nggak mungkin.
Nah, apa masuk lagi nggak konsen mungkin ya. Contoh misalnya lampu ini, lampu apa namanya, lampu sorot ini. Begitu jam 5 lewat nyala. Nanti setelah kajian apa? Mati. Mungkin nggak nyala mati sendiri? Nggak mungkin, pasti ada yang nyalain. Pasti ada yang mati. Ya. Yang matiin siapa? Manusia. Kita. Ya. Papan tulis. Ya. Tadi dia putih. Ya, whiteboard. Sekarang apa? Hitam. Setiap akan mulai kajian terbalik. Ini pasti ada yang ngatur. Sekarang Abi tanya, matahari dengan lampu ini besar mana? Matahari. Jauh banget. Lampu ini paling hanya untuk menyinari ruangan ini, sedangkan matahari untuk menyinari alam semesta. Seandainya lampu ini nggak mungkin nyala sendiri, mati sendiri. Apalagi matahari yang lebih besar. Bisa dipahami nggak? Ya. Pergantian siang dan malam, ya, begitu malam datang gelap, ya, kemudian muncul bintang gemintang, muncul bulan, ya, itu semua menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, ya, tidak berjalan begitu saja. Kalau berjalan begitu saja pasti akan terjadi kekacauan, ya. Contoh saja sekarang, misalnya tidak ada lampu apa namanya, traffic light, lampu bangjo, abang hijau. Coba lihat ketika tidak ada lampu itu, apa yang terjadi? Berantakan. Masing-masing pengen duluan, ya, egonya naik. Begitulah ketika tidak ada aturan, ketika tidak ada mengatur, itu seperti itu. Alam semesta ini teratur banget. Setiap jam sekian terbit matahari. Setiap jam sekian terbenam matahari. Ya. Selalu seperti itu. Nanti begitu awal bulan terlihat apa? Sabit. Nanti bertambah sampai tanggal berapa puncaknya? 13, 14, 15 menjadi bulan purnama. Ya. Setelah itu kemudian mulai berkurang. Setiap bulan seperti itu. Berapa tahun? Sudah ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin berjuta-juta tahun. Nggak pernah ada perubahan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang mengatur. Ya. Sudah. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Lanjut, masuk ke Di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 dan bumi yang 7 serta apa yang ada di antara keduanya. Ya, bagus. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihinna. Dan di antara makhluk-makhluknya Allah adalah langit yang 7 lapis dan siapa yang ada di dalamnya. Langit yang 7 lapis, kita tahu langit itu bukan cuma 1 lapis. Yang kita lihat itu namanya langit lapis pertama. Itu namanya langit dunia. Di atas langit dunia ada langit yang kedua. Di atas langit yang kedua ada langit yang ketiga. Begitu seterusnya sampai ketemu dengan arsy Allah Azza wa Jalla. Nah, langit-langit ini itu adalah tanda bahwa Allah ada. Bagaimana langit itu bisa memberikan tanda bahwa Allah ada? Lihat bagaimana langit tersebut tanpa tiang tetap bisa berdiri kokoh. Siapa yang megangi? Ya. Tanpa tiang, bayangkan. Ini nih, kamera ini nih. Kalau nggak ada tiangnya bagaimana? Rubuh. Nggak bisa berdiri. Nggak bisa mengambang. Buku ini, ya, kalau tidak Abi pegangi, nggak mungkin. Ya, padahal buku ini kecil atau besar? Kecil. Butuh tiang dia. Kamera ini, HP ini kecil. Butuh tiang. Buku yang cuma segini itu dibandingkan langit lebar mana?
Langit. Sesuatu yang kecil seperti ini saja butuh tiang, butuh penyangga, apalagi langit. Tapi langit tidak ada penyangga, pasti ada yang megangi. Ya. Makanya dalam ayat Al-Quran yumsikus samawat, ya, atau yumsikus sama, ya. Allah Azza wa Jalla yang memegangi langit itu supaya tidak runtuh. Tidak mungkin langit itu bisa seperti itu kalau tidak ada yang megangi. Dan ini, buku ini kan tipis. Sudah kecil ukurannya, kemudian apa? Tipis pula. Langit sudah luas, terus tebal 7 lapis. Ya, langit. Waman fihinna, dan siapapun yang ada di dalamnya. Siapa itu? Malaikat. Ya. Yang jumlahnya wallahu a'lam wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah kecuali Allah sendiri. Jutaan malaikat yang setiap hari bertasbih, berzikir, sujud, ruku. Ya. Itu langit. Kemudian wal araduna sab'u. 7 lapis bumi. Allahu Akbar. Bumi kita itu ada 7 lapis. Dan kita tidak tahu seberapa besarnya bumi kita ini. Ya. Waman fihinna, dan siapapun yang berada di atasnya. Siapa? Manusia. Hewan, tumbuhan. Ya. Manusia setiap hari aliran darah kita mengalir. Di dalam pembuluh-pembuluh ini, siapa yang mengalirkan? Mengalir sendiri? Nggak mungkin. Ya. Orang yang stroke, tahu-tahu ada pembuluhnya yang mampet. Siapa yang bikin mampet? Ucuk-ucuk? Tiba-tiba enggak. Ya. Semuanya ada yang mengatur. Begitu kita olahraga, lari-lari, kemudian keringat apa? Bercucuran dari pori-pori ini, ada lubang-lubang. Dari pori-pori ini keluar keringat. Siapa yang mengeluarkan? Keluar sendiri? Tidak mungkin. Ya. Buktinya nggak mungkin keluar sendiri ketika kita duduk cuma kayak gini saja. Keluar keringat? Enggak. Kecuali kalau kepanasan. Siapa yang mengeluarkan? Tidak mungkin ucuk-ucuk keluar kalau tidak ada yang mengeluarkan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa ma bainahuma, dan yang makhluk di antara langit dan bumi. Ya. Jadi inilah menunjukkan tentang keberadaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan besok insya Allah kita akan bahas ayat atau dalil-dalilnya. Coba sekarang dibaca dalilnya. Dalilu qulu ta'ala. 2 ya sampai akhir. Min ayatil. Ya, 2 aja. Coba Mas Abdurrahman, wa dalilu. Dalilu qulu ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawlu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تعالى. Masuk ke? والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sama. تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر
Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sanjasha. فالدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.